Bila berbicara tentang kuliner Minang, pastilah cukup identik dengan olahan masakan rendang. Olahan masakan yang satu ini memang paling digemari karena sensasi dari cita rasanya yang gurih ketika dikonsumsi. Bagi masyarakat di seputaran Kabupaten Sijunjung, terdapat salah satu olahan rendang yang bahan bakunya menggunakan tanaman pakis atau tanaman paku. Karena itulah, sebelum aku membuat rendang pakis khas Sijunjung, aku membantu Pak Rahmat mengumpulkan beberapa daun atau pucuk muda dari tanaman hutan ini. Tanaman pakis sebenarnya tidak semuanya bisa dimakan atau dikonsumsi. Warga biasanya hanya mengambil daun muda atau pucuk daun dari tanaman pakis jenis cakar elang. Bu, ini Bu daun pakunya Bu. Sayang, nih dipotong-potong lanjutin. Ibu mau timun Bu. Oh ya Bu. Untuk diolah menjadi masakan, pucuk atau tunas serta daun muda pakis harus melalui tahapan terlebih dahulu agar dapat dikonsumsi. Hanya bagian daun atau batang muda yang masih lunak saja yang dapat diolah menjadi bahan makanan atau dikonsumsi. Karenanya, aku harus memisahkan beberapa batang keras dari tanaman ini. Berdasarkan penelitian, daun paku atau daun pakis cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh. Dalam daun pakis mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, dan tentunya serat. Dalam tanaman pakis yang masih mentah, mengandung asam sikimat, yang menjadikan daun tanaman ini harus direbus terlebih dahulu agar aman ketika dikonsumsi. Proses pembuatan rendang pakis sebenarnya cukuplah sederhana dan tidak berbeda dengan tahapan proses pada pembuatan rendang biasanya, di mana daun pakis langsung dimasak bersama bumbu dan santan. Namun kali ini, Magnet akan memodifikasi rendang pakis dengan dibuat rolade terlebih dahulu sebagai variasi menu rendang buatannya. Sementara aku menyiapkan batang dan daun pakis muda, Magnet bertugas membuat adonan rolade yang terdiri dari tahu, telur ayam, dan juga bumbu sederhana dari bawang putih yang dihaluskan bersama. Rolade sendiri sebenarnya merupakan salah satu resep olahan makanan dari Eropa yang diperkenalkan ketika zaman pendudukan Belanda pada masa silam. Rolade konon berasal dari Prancis. Roller yang berarti digulung. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya adonan dipadatkan dengan ditambahkan daun pakis dan digulung dan dibungkus daun pisang supaya adonan tidak hancur saat dikukus nantinya. Adonan rolade daun pakis yang sudah dipadatkan dan dibungkus daun pisang pun dikukus terlebih dahulu agar adonan rolade menjadi padat. Selain itu, agar kandungan racun pada daun pakis berkurang atau hilang. Kerjasama menjadi salah satu kunci dalam proses membuat rendang pakis ini. Sementara aku menyelesaikan resep olahan rolade dengan mengukus adonan hingga matang, Magnet pun menyiapkan bumbu rendang. Beragam bahan seperti bawang putih, bawang merah, dan tentunya cabai pun dihaluskan sebagai kunci dari cita rasa pada resep olahan khas Minang ini. Selanjutnya, setelah adonan rolade matang dan padat, agar dapat dimasak bersama bumbu rendang, gulungan adonan rolade yang telah matang pun dipotong menjadi beberapa bagian dan digoreng dengan dibalut adonan telur. Proses penggorengan ini fungsinya agar adonan rolade pakis tidak hancur ketika dimasak bersama santan serta bahan lainnya dalam olah rendang.
Untuk membuat olahan resep masakan khas Minang ini, awalnya santan pun dimasak bersama dengan bumbu dari cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, ditumis bersama jahe dan serai hingga mendidih dan mengeluarkan aroma harum. Selanjutnya, daun paku atau daun pakis pun ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak bersama hingga santan dan bumbu mengering meresap. Sebagai tahap akhir, setelah volume santan menjadi asat, rolade pakis pun ditambahkan ke dalam kuali bersama bahan lainnya dan dimasak bersama layaknya masakan rendang lainnya hingga tekstur santan dan bumbu mengering. Masakan rendang pakis merupakan salah satu resep tradisional masakan rendang khas Minang yang cukup digemari. Setiap daerah memang memiliki ragam kuliner yang cukup unik serta bahan baku yang terkadang terinspirasi dari alam. Di wilayah Sumatera, khususnya seputaran Sumatera Barat hingga Lampung, terdapat salah satu hasil bumi yang cukup familiar bagi bahan makanan yang diolah menjadi rendang atau sambal goreng, yaitu jengkol atau dikenal juga sebagai jariang oleh masyarakat Minang. Meski memiliki aroma yang sangat khas, namun biji dari tanaman yang termasuk dalam keluarga tanaman polong-polongan ini memang dikenal mempunyai cita rasa serta karakter daging buah yang unik. Tak heran bila biji dari tanaman yang tumbuh tersebar di beberapa negara wilayah Asia Tenggara ini memiliki penggemar tersendiri, bahkan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Karena itulah perjalananku kali ini akan mencoba membuat salah satu kreasi jajanan khas Junjung, yaitu lamang Solo, khusus bagi para penggemar jengkol. Setiap daerah memiliki teknik atau cara tersendiri dalam mengolah jariang atau jengkol. Biji jengkol biasanya dipanen ketika bijinya sudah dalam keadaan keras atau matang penuh. Namun sebelumnya, biji jengkol dikupas atau dipisahkan dari kulit luarnya untuk menuju proses berikutnya, yaitu direbus. Umumnya, lamang Solo merupakan olahan makanan atau cemilan jenis kue basah yang adonannya terbuat dari singkong yang diparut dan dikukus matang sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini, Ibu Wati mencoba berkreasi dengan menambahkan jengkol sebagai variasi di dalam adonan lamang Solo buatannya. Berdasarkan penelitian, selain kaya akan kandungan protein dan kalsium, kandungan asam amino, fosfor, serta sulfur pada biji tanaman jengkol cukuplah tinggi. Tak heran, menjadikan jengkol mempunyai aroma yang khas menyeruak tajam. Namun bau kurang sedap dari jengkol ini bisa diminimalisir atau dikurangi dengan pengolahan yang baik dan benar. Salah satunya dengan direbus. Selanjutnya, jengkol yang sudah matang dan direbus pun dihaluskan atau ditumbuk agar teksturnya hancur, agar mudah dicampur bersama bahan lainnya seperti singkong sebagai adonan utamanya. Khusus untuk lamang Solo, Ibu Wati dan Ibu Yanti menggunakan pisang kepok. Selain rasanya yang memang cocok bila dipadukan dengan adonan singkong dan jengkol, pisang kepok memiliki aroma yang kuat, sehingga memberikan cita rasa yang semakin nikmat bila diolah bersama dengan bahan lainnya. Bu, ini Bu, jengkolnya Bu, udah ditumbuk. Oh iya, makasih ya, Dol. Dalam proses pembuatan jajanan tradisional khas daerah Junjung ini, sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan jajanan mata kebu atau dodol kemul yang biasa dijumpai di wilayah Pulau Jawa. Singkong atau ketela pohon sengaja dipilih sebagai bahan adonan lamang Solo karena karakternya yang lengket serta kenyal jika dijadikan bahan adonan. Selanjutnya, singkong parut dicampur dengan jengkol dan diaduk atau diadon bersama dengan diberi sedikit tambahan garam serta vanili sebagai perisanya atau cita rasa. Semua campuran bahan tadi terus diadon hingga bahan tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Selanjutnya, adonan yang sudah kalis dan tercampur rata dibagi menjadi beberapa adonan serta ditambahkan aneka pewarna makanan agar lamang Solo lebih cantik ketika matang nanti.
Layaknya proses pembuatan kue berjenis lamang, adonan yang sudah kalis kemudian dipadatkan dan dibungkus dengan daun pisang untuk dimatangkan. Namun selagi dipadatkan, tak lupa pada bagian tengah adonan diberi tambahan pisang kepok. Penggunaan pisang kepok di sini selain berfungsi sebagai isian yang memberikan cita rasa pada olahan kue lamang Solo, juga memberikan aroma tersendiri. Itu, fokus ya. Oh ya Bu. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pematangan adonan lamang Solo cukuplah singkat. Hanya sekitar 20 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat. Itu tandanya olahan jajanan khas Si Junjung ini sudah matang dan siap disajikan.